Yo halo semuanya, balik lagi sama kita Holo Anime. Pembahasan kali ini adalah part keduanya dari video yang kita bahas sebelumnya. Jika kalian belum menontonnya, silahkan cek di kolom komentar. Oke, langsung saja, inilah seluruh alur cerita Enen no Shobotai versi Holo Anime. Pada pembahasan sebelumnya, Reka terbunuh oleh pasukan jubah putih. Tamaki pun diskors oleh pasukan pertama karena terkait insiden Reka Hoshimiya, sehingga pasukan ke-8 menampungnya. Lalu keesokan harinya setelah insiden itu, Kekaisaran Tokyo meminta semua kapten pasukan untuk berkumpul untuk memburu pendeta suci. Ternyata diketahui tujuan pendeta suci adalah mendapatkan Idol Lovers yang juga dimiliki oleh Shinra. Sebelum itu kita jelaskan dulu apa itu Idol Lovers. Idol Lovers adalah api suci dari dunia lain, api murni yang tak ternodai oleh apapun dan juga merupakan api yang abadi yang digunakan Dewa Matahari pada dunia sehingga terciptanya Amaterasu. Amaterasu sendiri adalah pembangkit energi panas abadi untuk dunia ini. Lebih mudahnya ia seperti nuklir. Setelah selesai acara itu, Shinra pergi melihat Amaterasu sendirian. Ia bertemu Joker, lalu Joker memberitahunya bahwa Sou Kusakabe adalah pelayannya pendeta suci sebagai komandannya pasukan jubah putih, yaitu orang yang telah membunuh Reka. Shinra terkejut dan teringat akan janji yang ia buat pada ibunya dulu, bahwa nanti ia akan menjadi pahlawan dan melindungi ibu dan adiknya, Sou Kusakabe. Walaupun ia sudah tidak bisa menepati janjinya untuk melindungi ibunya, tetapi ia berjanji akan menepati janjinya yang satunya lagi, yaitu akan melindungi adiknya. Keesokan harinya mereka menemukan petunjuk dari data fenomena manusia api selama ini, yaitu kebakaran pertama kali yang ditangani oleh pasukan ke-8 sebelum bergabungnya Shinra dan Arthur, yaitu misi pertama mereka mengistirahatkan manusia api yang juga mengenakan jubah putih. Dan juga terdapat hal yang mencurigakan. Kecurigaan mereka itu tertuju di sebuah perusahaan kota Asakusa, wilayahnya pasukan ke-7. Mereka pun pergi ke sana bertemu Shinmon Benimaru sebagai kapten pasukan ke-7 dan Konro sebagai wakil kapten. Kapten Obi meminta izin menyelidiki pendeta suci yang telah menciptakan manusia api buatan, dan bisa saja tempat ini akan menjadi target selanjutnya. Benny tidak mempercayainya karena menurutnya itu hanyalah akal-akalannya kekaisaran. Oleh karena itu pasukan ke-7 tidak mempunyai ikatan khusus pada siapapun, karena menurutnya ia menjalankan tugasnya hanya untuk melindungi kota dan penduduknya saja. Di tengah percakapan itu muncullah korban manusia api buatan. Lalu Benny datang untuk menghentikannya menggunakan tongkat yang ia pegang dengan diselimuti api, tetapi serangannya itu terlihat seperti membabi buta. Ternyata penduduk sekitar percaya bahwa kota bisa diperbaiki kembali, tetapi kehidupan orang yang telah menjadi manusia api itu sudah berakhir. Benny generasi ketiga yang dapat menciptakan api dan juga dianugerahi kemampuan pengendalian api seperti generasi kedua, sehingga membuatnya bisa dengan mudah menciptakan api lalu mengendalikannya. Hal itulah yang membuatnya dijuluki sebagai prajurit api terkuat. Pada malam harinya, Benny mulai mempercayai pasukan ke-8 dan berniat membantu dalam menyelidiki terkait pendeta suci. Di tengah perjalanan, Benny tak sengaja mendengar percakapan Kapten Obi dan Hinawa yang mengatakan, "Kita berhasil mengubah orang itu menjadi manusia api. Ayo kita ubah lebih banyak lagi penduduk ini menjadi manusia api." Mendengar hal itu, Benny langsung meledakkan amarahnya dan berniat membunuh mereka semua. Kapten Obi kebingungan dengan apa yang dikatakan Benny. Benny yang tersulut emosi dengan apa yang dilihatnya tanpa pikir panjang, menyerang Kapten Obi. Tentu saja anak buahnya melindunginya. Pertarungan itu pun dihentikan oleh Konro dan ia berhasil menenangkan Benny, tetapi ia terluka akibat menahan serangannya. Dan Konro dirawat karena insiden itu. Beberapa saat kemudian, Benny melihat warganya bersiteru. Ternyata ia mulai sadar. Ini adalah ulahnya bawahannya pendeta suci, yaitu Yona, yang dapat mengubah wajah, sehingga mereka membuat perselisihan antara pasukan ke-8 dan ke-7. Shinra dan Arthur pun menghadapi kesatria jubah putih, Haran dan Arrow. Mereka pun terpojok lalu Haran memakan serangga dan merubah dirinya menjadi iblis. Shinra dan Arthur kewalahan menghadapinya. Lalu muncullah Benny dengan segenap kebencian yang ia pendam selama ini. Karena iblis bertanduk itu adalah iblis yang menyerang kota Asakusa 2 tahun yang lalu, yang mana menyebabkan tubuh Konro mengidap penyakit abu. Tubuh iblis itu sangat keras, lalu Benny menaikkan iblis itu ke atas langit untuk menghancurkannya dengan ledakan skala besar. Tapi Arrow tidak tinggal diam, ia melancarkan serangannya, yang mana membuat mereka terbunuh dulu ketika terkena serangan itu. Konro ingin menyelamatkan, tetapi ia tidak mampu. Shinra yang mendengar jeritan hati Konro pun langsung menyadari akan ancaman di sekitarnya. Lalu ia langsung mengejar panah itu sekuat tenaga dan berhasil menghentikannya.
Benny yang selamat lalu menghancurkan iblis itu, sehingga hubungan pasukan ke-8 dan ke-7 pun kini membaik. Scene berpindah, regu ke-8 sudah pulang ke markas. Lalu mereka kedatangan anggota baru tim sains forensik utusannya Haijima, Victor Leach. Pria misterius ini juga mempunyai ikatan dengan Joker. Regu 8 juga belum mempunyai tim mekanik, lalu mereka pun berniat mendatangi mekanik yang sangat handal bernama Vulkan. Dengan perjuangan yang sangat melelahkan, akhirnya regu ke-8 berhasil mengajaknya karena telah menyelamatkan ia dari upaya pembunuhan Dr. Giovanni dan pasukan jubah putih. Disinilah pertemuan pertama kalinya Shinra dengan So Kusakabe. Secara tiba-tiba So telah berada di hadapan Shinra dengan sangat cepat lalu menyerangnya. Saking cepatnya Shinra bahkan tidak sempat melihat ia menyerang. Itu adalah tekniknya So yang bisa menghentikan waktu. Arthur yang ingin menolong Shinra pun juga terkena sabetan pedangnya So. Di saat Arthur sedang kritis itu, datanglah bantuan dari Leach yang menggunakan mobil menyelamatkan mereka. Tentu saja So tidak membiarkan Shinra, pewaris Adolabers, kabur. Ia pun menghadangnya. Namun satu hal lagi yang tak terduga, Joker tiba-tiba muncul dan tidak membiarkan So tertangkap oleh Shinra. Setelah mengulur waktu yang cukup, Joker pun mundur. Kapten Obi menyuruh Leach untuk menyelidiki bawahan pendeta suci. Selama penyelidikan itu, Shinra dan Arthur berlatih dengan Benny untuk persiapan melawan bawahan pendeta suci. Dari hasil latihannya itu, Shinra mendapatkan teknik pamungkasnya berupa serangan kejutan, yaitu memfokuskan api di telapak kakinya, lalu menghempaskannya secara spontan. Akhirnya penyelidikan Leach membuahkan hasil. Ia menemukan persembunyiannya pasukan jubah putih, yaitu di Nether, dalam kereta bawah tanah. Besoknya mereka pun menuju Nether untuk misi membawa adiknya Shinra dan mengalahkan pasukan jubah putih. Setelah masuk ke dalam, mereka pun terpisah oleh kabut. Maki Oze pun bertemu pasukan jubah putih. Mereka menembakinya, tetapi dengan mudahnya Maki menangkisnya dan memberikan serangan balasan kepada lawannya yang membuat musuhnya kalah. Tamaki dan Suster juga dihadang oleh pasukan jubah putih Assault generasi ketiga. Tamaki menghadapinya sendirian. Awalnya ia kewalahan melawannya. Dengan tekadnya yang kuat, ia pun berhasil menangkis semua serangan lawannya. Dibantu kutukan korban tindakan mesumnya itu, lalu Iris memanfaatkan kesempatan itu untuk mengalahkan lawannya dengan balok besi. Sedangkan Hinawa berhadapan dengan Arrow sang penembak jitu. Hinawa berniat mencari keberadaannya dengan menyusuri kereta api, justru semakin membahayakannya karena area yang sempit memudahkan Arrow untuk membakar tempat itu. Hinawa pun menggunakan senapannya dengan mengendalikan kecepatan pelurunya sampai membuat larasnya rusak dengan sekali tembak. Walaupun ia tidak menemukan di mana musuhnya, setidaknya ia menyerang secara membabi buta yang akan membuat musuhnya tidak berkutik, dan ia pun berhasil mengalahkan Arrow. Tetapi dua temannya datang membantu. Di saat mereka ingin membunuh Hinawa, Arthur datang menyelamatkannya dengan hasil latihan yang telah ia pelajari selama ini. Ia pun dapat mengalahkan anggota jubah putih, tetapi Yona berhasil kabur. Di tempat lain, Shinra menemukan jejak kaki iblis yang membawanya ke tempat So Kusakabe. Shinra berusaha menyadarkannya, tetapi So tidak bisa diajak bicara. Pertarungan pun tidak terelakkan. So menghentikan waktu, lalu menyerang Shinra yang membuatnya terpental. Secepat apapun Shinra, ia tidak bisa mengalahkan So, karena So bisa menghentikan waktu, yaitu menggunakan Aldola Link. Lalu So mengajak Shinra masuk ke dalam Aldola Link. Aldola Link adalah dunia dimensi lain, tempatnya api permulaan Dewa Matahari, yaitu api yang dimiliki Shinra saat ini adalah berasal dari dunia lain ini. Kekuatan dari Aldola Link sendiri adalah dapat menunjukkan bencana yang terjadi di sekitar pengguna Aldola. Shinra pernah melakukannya secara tidak sengaja, yaitu saat merasakan hawa membunuhnya Giovanni dan juga jeritan hati Konro yang mengharapkan Shinra. Secepat apapun ia bergerak, ia tidak bisa mengalahkan So yang dapat menghentikan waktu itu. Bagi So, ia terlihat seperti berhenti. Lalu Shinra menggunakan teknik pamungkasnya yang membuatnya hampir memasuki ke dimensinya So. Ia menerjangnya terus-menerus, tetapi sabetannya So tidak bisa terelakkan. Shinra pun menambah kecepatannya dengan kecepatan penuh, sehingga membuat tubuhnya menjadi partikel kecil. So sudah menghentikan waktu, tetapi ia tidak menemukan di mana keberadaan Shinra. So telah mencapai batas dalam penggunaan Aldola Link-nya, lalu ia mengembalikan dunia pada kecepatan normalnya. Namun seketika Shinra menerjang menghantam pilar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan So pun tidak sempat melihatnya. Shinra menghilang dari dunia di mana waktu terhenti, disebabkan karena ia menerjang dengan kecepatan super tinggi seperti cahaya.
Ia pun berhasil masuk ke dunia tak bergeraknya So, lalu mengantarkan pukulannya. Namun Shinra mengalami overheat atau mencapai batasnya. Jadi konsep kekuatan Shinra adalah ia mempercepat dirinya sampai pada kecepatan cahaya lalu menghentikan waktu. Saat proses itu terjadi, tubuhnya terpecah menjadi partikel karena daya kejutnya. Hal itulah yang membuatnya seperti waktu bergerak mundur. Lalu ia akan kembali seperti semula setelah mencapai prosesnya itu. Tetapi apabila ia mengalami overheat pada saat proses itu, tubuhnya tidak bisa lagi regenerasi dan akan menjadi partikel selamanya. Di tengah pertempuran itu, Shinra terus memaksa masuk ke pikirannya So untuk mengenang masa lalu yang telah mereka lalui. Walaupun Shinra sadar, bagi So dirinya adalah orang yang tiba-tiba datang lalu bersikap seperti kakaknya. Bagaimanapun juga ia harus menepati janji pada ibunya untuk membawa pulang So. Sehingga membuat So sedikit demi sedikit merasakan bahwa mereka memang memiliki ikatan darah yang membuat So tanpa sadar menangis. Lalu Shinra memeluknya. Shinra pun terjatuh terkena tusukan pedang. Bawahannya pendeta suci datang, yaitu Haomeya. So menghalanginya, tetapi saraf otaknya telah dicuci lagi. Shinra sekarat, tapi untungnya temannya datang menyelamatkannya. Haomeya dan pasukannya pun mundur karena mereka telah kehabisan waktu. Shinra dilarikan ke markas pasukan ke-6, spesialis yang ahli dalam pengobatan medis, yaitu Kapten Huang. 3 hari kemudian Shinra tersadar. Komandan Burns datang menjenguknya dan mengatakan kebenaran 12 tahun yang lalu. Sebenarnya ia telah mengetahui So masih hidup dan dibawa pendeta suci. Alasannya menyembunyikan adalah Shinra masih terlalu lemah dan juga untuk menjauhkan Shinra dari mereka, karena suatu saat Shinra pasti akan diincar oleh mereka. Shinra pun menunjukkan kepada Komandan Burns bahwa ia tidak serapuh yang Komandan Burns kira. Tekad Shinra pun tersampaikan kepada Komandan Burns. Lalu Komandan Burns menceritakannya. Penyebab kebakaran itu adalah So. Lalu iblis manusia api yang ia lihat selama ini ternyata adalah ibunya sendiri. Ibunya yang dalam bentuk iblis itu membawa So lari atas perintah Haomeya. Sampai saat ini ibunya Shinra tidak pernah terlihat lagi. Alasan mereka tidak mengincar Shinra pada saat itu adalah karena Aldola Burst-nya baru saja aktif dan apinya masih lemah. Lalu jika memang ibunya masih hidup sebagai manusia api, Shinra pun bertekad akan menemukan cara untuk mengembalikan manusia api menjadi manusia lagi. Nah, itulah seluruh alur cerita Enana Shobotai Season 1 versi Holonime. Jika ada kesalahan dalam penyebutan informasi, silakan dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.